Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santa Beata. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santa Beata ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Michelina dilahirkan pada tahun 1300 di Pesaro, Italia. Keluarganya kaya dan ia menikah dengan seorang kaya pula. Michelina punya pembawaan riang gembira. Ia senantiasa tampak seperti tidak punya masalah apapun. Tetapi ketika usianya baru 20 tahun, suaminya meninggal. Tiba-tiba saja, Michelina merasa sendirian di dunia ini dengan seorang putera kecil untuk dibesarkan. Ibu muda ini tampak bersemangat menemukan kebahagiaan dari segala yang ada di sekelilingnya. Hidupnya menjadi serangkaian pesta pora, hura-hura dan santapan mewah. Rasanya ia tidak akan pernah puas menikmati segala kesenangan yang ditawarkan dunia. Setelah beberapa waktu berselang, ia sadar bahwa ia harus menyisihkan lebih banyak waktu untuk puteranya. Ia juga harus bertanggung jawab atas cara ia mempergunakan harta dan waktunya. Ia merasa jiwanya kosong. Akhirnya, Michelina mulai tenang dan menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab. Di Pesaro tinggallah seorang Fransiskan, awam yang kudus bernama Cyriaca. Ia tahu bahwa Michelina adalah seorang yang baik yang membutuhkan pertolongan serta bimbingan agar lebih beriman. Cyriaca dan Michelina menjadi sahabat. Cyriaca memberikan pengaruh yang besar kepada sahabatnya itu. Michelina mulai rajin berdoa. Ia merawat anaknya dan mengurus rumahnya dengan penuh perhatian. Ia melewatkan waktu luangnya untuk melayani mereka yang miskin dan yang membutuhkan pertolongan. Ia mengunjungi mereka yang kesepian dan merawat mereka yang terlalu tua atau terlalu sakit untuk dapat mengurus dirinya sendiri. Pada akhirnya, ia menjadi seorang Fransiskan. Awalnya, para sanak saudara khawatir ketika ia meninggalkan baju-baju mewahnya dan mulai makan makanan sederhana. Tetapi kemudian, mereka yakin bahwa Michelina sungguh telah menjadi seorang beriman. Michelina tinggal di rumah yang sama di Pesaro sepanjang hidupnya. Ia wafat pada tahun 1356 dalam usia 56 tahun. Untuk mengenangnya, penduduk kota Pesaro memasang sebuah lampu yang senantiasa menyala di rumahnya. Pada tahun 1590, rumah Beata Michelina dibangun menjadi gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat
tentang Beata Michelina yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang mendengarkan cerita tentang orang-orang kudus, iman kita semakin dipertebal dan kita semakin giat untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang saat ini berada dalam kemewahan duniawi, semoga terpanggil menjadi berkat alat bagi memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima dan memohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab 2 Raja 17 ayat 5 sampai ayat 8 dan ayat 13 sampai ayat 15a dan ayat 18. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu, menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil
diambil dari kitab Matius 7 ayat 1 sampai ayat 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022. Tantangan Yesus bagi para pengikutnya saat ini tidaklah mudah. Dia memberitahu murid-muridnya untuk berhenti menghakimi. Ini sulit dilakukan oleh sebagian besar dari kita. Penghakiman datang dari dalam diri kita. Seseorang mungkin melakukan atau mengatakan sesuatu yang melanggar apa yang kita yakini atau anggap suci, dan kita menghakimi mereka karenanya. Mungkin mereka hanya tidak mengembalikan sesuatu ke tempatnya, atau mungkin mereka mengatakan sesuatu kepada kita yang membuat kita tersinggung. Yesus mengajarkan agar kita tidak menghakimi sesama kita. Namun di sisi lain, kita bisa menemukan Rasul Paulus justru berkali-kali menghakimi di beberapa suratnya. Lalu, bagaimana kita harus bersikap? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti definisi dari menghakimi dan kondisi untuk menghakimi. Kita melihat bahwa di Matius 7 ayat 1 sampai 2, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Hari ini, mintalah Yesus untuk melepaskan balok kayu dari matamu, sehingga Anda dapat memiliki lebih banyak jelas kasih dan pengertian dengan diri Anda sendiri dan dengan orang lain. Ketika kita menyadari bahwa kita sedang menghakimi, kita kemudian memiliki kesempatan untuk mundur dan secara sadar melepaskan penilaian kita. Lagi pula, siapa kita untuk menghakimi? Kita tidak menghargai ketika orang lain menilai kita tanpa mengetahui seluruh cerita. Tidak ada yang menghargai dihakimi. Hari ini kita diundang Anda untuk mengesampingkan penilaian sebaik mungkin. Berusahalah untuk berhati-hati ketika Anda membuat penilaian. Ketika Anda menyadari bahwa Anda sedang menghakimi, lepaskan saja penilaian itu. Kenyataannya adalah bahwa penghakiman adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Hari ini, semoga kita membiarkan Tuhan menjadi Tuhan.
Semoga demikian.